Nabi Muhammad adalah seorang pengangguran. Makanya untuk para janda-janda yang kaya raya, menikahlah dengan pemuda yang menganggur. Hal ini kita melihat kisah menikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya pada saat itu. Teman-teman semua, pernyataan di depan tadi adalah sebuah analogi yang salah, teman-teman. Sebuah analogi yang tidak tepat menurut saya. Bukan hanya tidak tepat, teman-teman. Analogi, pernyataan tersebut sungguh bertentangan dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Makanya untuk para teman-teman, ketika membahas Nabi Muhammad, hati-hati banget karena khawatir salah. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah itu sejak dini, sejak usia masih kecil, itu sudah membantu perekonomian keluarganya, teman-teman. Makanya ketika itu, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad itu sudah diajak pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, untuk ikut rombongan dagang di negeri Syam. Bukan hanya itu, teman-teman. Nabi Muhammad untuk menambah penghasilannya, beliau juga mengembala kambing para penduduk Mekah pada saat itu. Artinya apa? Artinya, masa remaja Rasulullah waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang produktif, bukan digunakan untuk hal yang sia-sia. Waktunya dibuang begitu saja, enggak. Jangan dikira usia Rasulullah masih remaja, dikira main-main seperti remaja lainnya, enggak. Waktunya Rasulullah ketika masih remaja dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, berbisnis, berdagang, mengembala kambing. Intinya waktunya Rasulullah itu digunakan sebaik-baiknya. Makanya perjalanan hidup Rasulullah yang remaja tadi itu membentuk karakter beliau sampai usia 25 tahun. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Karena waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktunya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Sehingga apa? Sehingga kedisiplinan, kejujuran, dan profesionalitas Rasulullah terdengar, tersebar ke telinga banyak orang, sampai Sayyidah Khadijah pun ikut mendengarnya, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya kabar baik ini yang terdengar oleh Sayyidah Khadijah, beliau tertarik untuk mengajak Rasulullah menjadi partner bisnisnya. Begitu. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini memberikan modal, memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat baik kepada Rasulullah dengan didampingi asistennya yaitu Maisarah. Singkat cerita, dari perjalanan bisnis Rasulullah yang didampingi oleh asistennya yaitu Maisarah dengan menggunakan modal dan fasilitas dari Sayyidah Khadijah, akhirnya apa? Akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah untung besar, sukses besar. Melihat profesionalitas, kegigihan Rasulullah serta mendapatkan laporan-laporan dari asistennya Maisarah bahwasanya Rasulullah itu begini, akhlaknya terpuji, jujur, disiplin, gigih, ulet dalam menjalankan bisnisnya. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidah Khadijah yakin dan mantap untuk meminta Rasulullah sebagai suami tercintanya. Nah, singkat cerita, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW melamar Sayyidah Khadijah. Nah, ketika Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah, beliau memberikan mahar berapa jumlahnya. Sedangkan Sayyidah Khadijah pada waktu itu orang yang sangat kaya raya. Mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa asdaquha Rasulullah SAW isyrina bakrotan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah yaitu sebanyak 20 unta muda. Nah, satu unta muda pada zaman Rasulullah itu harganya 55 juta. Jika 55 juta dikalikan 20, totalnya 1.100.000.000 rupiah. Bayangkan teman-teman, 1,1 M. Bukan uang yang sedikit, jumlahnya banyak itu, teman-teman. Mahar yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah itu murni dari pribadi Rasulullah sendiri, bukan dari hal yang lain. Bayangkan, 1.100.000.000. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah ada orang yang hidup pada zaman ini maharnya itu 1.100.000.000? Meskipun ada, berarti orang itu sangat kaya raya. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu orang yang kaya. Itu dari segi mahar atau mas kawin. Belum lagi dari anggaran pesta pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Makanya dijelaskan di dalam bukunya Sayyid Razwi yang berjudul Sayyidah Al-Kubra, Short Story of Her Life. Di sana dijelaskan bahwa pesta pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah begitu istimewa, begitu luar biasa, sehingga para penduduk Mekah pada saat itu tidak pernah melihat pesta pernikahan yang sangat luar biasa tersebut, yang sangat istimewa tersebut. Artinya apa? Artinya
Ya mewah banget pesta pernikahannya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Belum lagi kisaran harga rumah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu membeli tanah untuk membangun Masjid Nabawi, di mana sebagian tanah tersebut dibangun rumah Nabi juga di sana. Nah, semuanya itu bukan dari pemberian siapapun. Itu asli dan murni dari uang pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Dari penjelasan yang saya utarakan, yang saya beberkan semuanya tadi, masihkah kita menganggap Nabi Muhammad adalah seorang yang pengangguran? Mari kita mikir.